Oke. Selamat siang rekan-rekan semua yang sudah hadir di diskusi online siang hari ini bersama Harian Jogja. Di diskusi bertajuk Gerak Bersama Lindungi Penyintas dan Stop Kekerasan. Tadi semulanya diskusi ini akan dilaksanakan live di Harian Jogja, cuman karena ada kendala, ada sesuatu hal, jadi terpaksa digelar secara melalui Zoom. Tapi nanti akan diskusi siang hari ini akan juga disiarkan di medsos YouTube Harian Jogja. Jadi teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung di diskusi via Zoom bisa menyaksikannya di YouTube Harian Jogja. Baiklah, diskusi ini merupakan kerjasama Harian Jogja dengan Satgas COVID Republik Indonesia yang merupakan diskusi rutin selama pandemi COVID-19, dan kali ini memang ini agak beda, tapi ini berkaitan juga dengan COVID ya. Tema hari ini Gerak Bersama Lindungi Penyintas dan Stop Kekerasan, karena kita pengen tahu nih kabar bagaimana sih isu-isu kekerasan ini yang ini pada saat kondisi COVID seperti sekarang. Dan di sini sudah ada narasumber yang cukup kompeten ya, yang mungkin akan banyak bercerita soal sebenarnya bagaimana sih kondisi perempuan saat ini, terutama pada di saat pandemi ini, kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu persatu dulu. Yang pertama adalah dari Mbak Anggun Munan ya, dari Women Smart Yogyakarta. Selamat siang Mbak Anggun. Women March ini kalau tidak salah dimulai pertama kali 2017 ya, kalau nggak salah ya. Ini salah satu respon untuk mengkampanyekan persoalan-persoalan perempuan, kalau tidak salah saat itu, terutama kepada pemerintahan yang baru ya, waktu kalau tidak salah waktu pertama kali muncul di Amerika, waktu pada saat Presiden Donald Trump dilantik kalau nggak salah, dan kemudian bergulir sampai ke Indonesia dan juga di Jogja, dan sampai sekarang pun setiap tahun saya kadang sering ngikutin juga. Secara berkala setiap tahun ada gerakan-gerakan untuk menyuarakan hak-hak perempuan ini melalui kegiatan yang dihelat oleh Women March Yogyakarta. Tapi nanti Mbak Anggun mungkin bisa bercerita lebih banyak soal itu. Selain Mbak Anggun juga narasumber berikutnya yang kedua adalah dari Mbak Hafiza Dina Islami. Mbak Hafiza, selamat siang. Selamat siang Mbak. Mbak Hafiza ini adalah anggota Divisi Research and Advocacy Girl Up UGM ya Mbak ya. Nanti mungkin bisa cerita sedikit soal itu ketika sudah sesi diskusi dimulai. Sebelum kita mulai, mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa isu kekerasan pada saat pandemi COVID-19 ini sebenarnya cukup krusial gitu. Kalau kita merujuk di datanya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu kan mencatat tren peningkatan baik itu kasus kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak selama pandemi. Misalnya pada kasus perempuan, kekerasan terhadap perempuan, misalnya sebelum pandemi itu Kementerian PPPA maksud saya mencatat ada sekitar 1.913 kasus yang dilaporkan ke itu yang terhimpun oleh PPA yang melapor langsung lewat aplikasi yang sudah disediakan, itu sekitar 1.113 dan kemudian naik menjadi 5.500 sekian, berlipat ganda naiknya. Begitu juga untuk kekerasan terhadap anak, sebelum pandemi tercatat sekitar 2.800 sekian, kemudian naik menjadi 7.100 sekian. Mungkin ini juga jadi perhatian teman-teman aktivis, pegiat pemerhati isu perempuan. Kita mungkin akan membahas lebih banyak soal itu bersama Mbak Anggun dan Mbak Hafiza. Baiklah, mungkin yang pertama ke Mbak Anggun dulu ya. Kita akan berdiskusi selama 1 jam ke depan, sekitar sampai jam 2 ya. Untuk peserta yang ingin bertanya nanti bisa lewat chat atau bisa juga secara interaktif bertanya langsung.
Yang pertama mungkin untuk Mbak Anggun dulu. Mbak Anggun mungkin bisa cerita khususnya kondisi kekerasan terhadap perempuan ini khususnya di Jogja ya, dalam baik sebelum pandemi maupun saat ini setelah pandemi. Bagaimana dari pantauannya teman-teman dari Women March Jakarta? Silakan Mbak Anggun. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Bekti dan Harian Jogja sudah mengundang Women March Jakarta, dan saya kebetulan yang mewakili teman-teman. Kalau misalnya mau melihat kasus kekerasan seksual, mau sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu sebenarnya angka itu agak tricky ya kalau kita mau lihat angka di Komnas Perempuan atau di mana saja gitu, karena nyatanya sampai sekarang belum ada akses yang cukup baik untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, jalannya juga berliku banget dan berlapis untuk teman-teman yang kemudian mau melaporkan kasus gitu. Cuman kalau misalnya mau lihat kasus kekerasan seksual sebelum pandemi maupun setelah pandemi, itu memang ada peningkatan menurutku, karena kasus kekerasan seksual itu kan terjadi karena relasi kuasa, dan di dalam keluarga itu relasi kuasa tertinggi tentu saja dipegang oleh ayah atau bapak sebagai kepala keluarga. Dan di masa-masa pandemi ini memang masa-masa yang sulit buat semua orang gitu. Jadi banyak orang-orang yang pekerjaannya kemudian ikut layoff atau misalnya dipecat atau kemudian gajinya dikurangi dan segala macam permasalahan hidup itu. Nah, kenapa akhirnya perempuan menjadi korban? Bahkan sebelum adanya kekerasan itu sebenarnya perempuan sudah menjadi korban atau rentan banget menjadi korban dengan beban berlapis gitu. Karena aku ngomongin sebelum terjadi kekerasan dulu ya Mbak, karena kan ketika pandemi itu kan semua orang di rumah. Nah, ketika semua orang di rumah itu, maka pekerjaan domestik dan pekerjaan di luar domestik itu menjadi campur aduk gitu di rumah. Jadi sebelum adanya kekerasan pun perempuan sudah mengalami beban ganda. Baik itu perempuan yang bekerja, dia sudah bekerja di rumah, kemudian anak-anaknya juga harus sekolah dari rumah, dan mengawasi anak-anak atau menemani belajar itu juga masih stigmanya masih ibu gitu. Kemudian dia juga harus mengerjakan pekerjaan domestik. Jadi sebelum adanya kekerasan, perempuan sudah mengalami beban berlapis. Sampai terjadinya kekerasan karena ya ini tadi, mungkin si bapak atau kepala keluarganya ini terkena layoff di pekerjaannya atau kemudian stres dan lain sebagainya. Nah, ketidakmampuan untuk mengelola stres dan masalah ini akhirnya terlampiaskan dengan entah itu terus kemudian sering marah-marah atau sampai ke terjadinya kekerasan. Gitu gambaran singkatnya, karena tidak bisa memungkiri bahwa laki-laki kalau kita berpatokan pada budaya patriarki, laki-laki itu memang sering menggunakan cara-cara kekerasan untuk melampiaskan permasalahan. Jadi ya, kekerasan domestik pun menjadi kasus kekerasan yang terbesar. Kalau kita melihat datanya dari Komnas Perempuan, itu ada 75% kasus total yang masuk itu adalah kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya memang semua kekerasan dan kekerasan seksual itu tuh banyak terjadi oleh orang-orang yang dekat dengan kita ya, orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang berada di ranah personal. Jadi ya, kekerasan domestik itu menjadi kekerasan yang paling besar jumlahnya. Gitu. Kalau itu tadi sebenarnya pada intinya sebenarnya kan karena relasi kuasa ya, mereka menjadi karena di pandemi sekarang, jadi ekonomi lebih jauh akan berdampak pada kondisi di domestik gitu. Untuk di Jogja sendiri, teman-teman dari Women March Jakarta ini apakah juga mendapat laporan atau seperti apa gambarnya, teman?
soal kasus kekerasan ini? Apakah sama ya? Kalau di secara nasional kan trennya sama gitu ya, ada Iya, iya. kenaikan. Di Jogja sendiri apakah juga begitu yang teman-teman terima atau minimal ada laporan yang masuk atau mungkin dari sharing gitu teman-teman jaringan gitu? Kalau di Jogja, khususnya Women's March Yogyakarta, karena Women's March itu kan baru banget masuk di Jogja itu sekitar 2019 baru mulai terbentuk secara lebih kompleks dan lebih baik. Gitu. Sebelumnya hanya Mars aja. Setelah 2018, 2019, Women's March kemudian menjadi sebuah komunitas yang kemudian menerima pengaduan dan sebagainya. Nah, kalau dari Women's March itu sendiri, karena kita itu terlihat dari luarnya sangat pop dan sangat anak muda, jadi kasus-kasus yang terlapor di kami itu kebanyakan memang dari teman-teman muda, gitu. Jadi mahasiswa atau SMA. Gitu. Kalau selama pandemi ini justru yang paling banyak kasus yang terlapor atau curhat katakanlah karena kita bukan lembaga resmi, itu justru kasus-kasus revenge porn, di mana mungkin karena pandemi juga, jadi banyak akses digital yang lebih masif daripada sebelumnya, sehingga membuat kekerasan gender berbasis online itu marak banget jadi. Jadi dari mulai pelaporan, ancaman, penyebaran video private, sampai yang sudah dibikin akunnya, terus kemudian banyak foto-foto privat yang kemudian di-share di sana. Gitu. Jadi sifatnya lebih ke pelaporannya dari anak-anak muda. Dan serem sekali sih KBGU selama pandemi itu, walaupun saya nggak begitu ngelihat angkanya ya, tapi yang kita hadapi kebanyakan adalah kekerasan gender berbasis online di masa pandemi. Jadi jangan hanya membayangkan bahwa kekerasan itu terjadi secara offline ya istilahnya, maksudnya di dalam lingkup rumah tangga, tapi juga dari teman-teman yang bisa lihat gitu, terjadi juga kekerasan berbasis. Kemudian kalau menurut Mbak Anggun sendiri, apakah selama ini mekanisme untuk pelaporan dan sebagainya, penyintas kekerasan ini seperti apa? Korban-korban kekerasan ini, apakah sudah memadai akses mereka untuk melaporkan, dan sistem yang sudah ada apakah sudah memadai? Gitu? Dari beberapa kasus yang masuk, tidak ada kasus yang dilaporkan. Gitu. Jadi sebenarnya susah banget untuk mengencourage teman-teman penyintas ini untuk bahkan melapor ya, untuk mau mengakui dulu bahwa ini loh, kamu sedang menjadi korban, ini sudah nyata banget buktinya dan lain-lain. Karena itu tadi hal-hal yang berlapis, tantangan-tantangan berlapis itu tadi yang membuat teman-teman itu tuh susah banget untuk mau melakukan pelaporan. Bahkan ada satu kasus mahasiswa di sebuah universitas, gitu, tidak perlu aku sebutin universitasnya apa, yang foto-fotonya sudah disebar, sudah diposting di media sosial pelaku, dan kampusnya sudah tahu. Kemudian karena dia adalah penerima beasiswa di kampusnya, dia dikasih surat gitu dari kampusnya untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Kami sudah nggak apa-apa, ini nanti akan ada pendampingan, akan ada lalala, sudah dijelaskan, tapi memang permasalahannya masih stuck di keberanian untuk speak up. Walaupun kita paham ketika korban berani speak up, masih belum ada sistem yang baik untuk menangani itu, di mana RUU PKS juga belum sah, jadi belum ada penanganan penyintas, penanganan keluarga penyintas yang bisa diharapkan dari hukum kita sekarang. Bahkan keberanian penyintas untuk mau melaporkan itu masih sangat kecil banget. Jadi banyak banget kasus yang gimana ya seharusnya yang saya lakukan ketika saya diancam seperti ini, dan sudah sampai itu aja, baru semuanya sampai situ aja, dan itu memang hal yang mengerikan mungkin.
Karena yang bahkan berani untuk lapor ke kita yang notabene cukup dekat dengan mereka aja masih susah. Sistemnya ya selama RUU PKS belum sah ya masih susah. Mestinya kan karena tantangannya semakin besar kan, banyak potensi, mestinya juga kan didukung, sistemnya juga harusnya juga makin maju gitu. Tapi kebalik ya, jadi kasus makin banyak tapi mekanisme pelaporan dan mekanisme perlindungannya juga tidak berubah artinya kan. Kalau ngelihat dari tadi respon perguruan tinggi yang cenderung kemudian meminta dibungkam aja gitu loh, kan korbannya malah dibungkam gitu kan, artinya itu sekelas perguruan tinggi loh, bukan lembaga penegak hukum ya. Biasanya orang meyakini perguruan tinggi itu tempat dalam tanda kutip tempat yang suci lah gitu kan, untuk soal nilai-nilai kebenaran gitu kan. Jadi agak berat ya, Anggun ya. Berat dan sedih. Iya. Ini Mbak Anggun, kira-kira apa rekomendasi teman-teman ke pemangku kepentingan lah terkait kondisi saat ini gitu, dan apa yang mungkin masyarakat sipil bisa lakukan? Yang banyak belum diketahui penyintas adalah mereka sedang dimanipulasi dan mereka sedang menjadi korban. Itu penting banget untuk meningkatkan awareness. Mana sih batas kamu memang sedang ribut-ribut kecil gitu dengan pacarmu atau dengan relasi personalmu, atau mana yang memang sudah memasuki ranah-ranah kekerasan. Karena itu kan bias banget, Mbak. Ada yang menganggap enggak, ini cuma gini doang kok, besok baik lagi gitu. Padahal itu adalah kalau kita menyebutnya red flag ya, warning bahwa ada hal yang salah di sini. Jadi awareness itu yang pertama, karena hak kesehatan seksual dan reproduksi yang pertama itu adalah informasi kan. Nah, sebelum kita mau ke sistem regulasi, sistem kesehatan yang juga nggak ada, bahkan sistem penyebaran informasinya pun menurut saya masih kurang. Jadi orang mau mengakses macam-macam kekerasan seksual aja susah banget menurut aku. Kecuali mereka yang udah melek informasi, kayak saya di Jogja aja masih susah, walaupun lembaga atau komunitas itu sudah banyak, itu aja masih susah untuk orang paham dulu mana yang kekerasan, mana enggak. Apalagi kalau misalnya kita menyasar tempat-tempat yang jauh dari kota. Itu yang pertama, akses informasi dulu. Setelah itu baru akses kesehatan. Sejauh ini yang aku tahu, akses kesehatan masalah seksual dan reproduksi yang ramah remaja, kalau di Jogja mungkin PKBI masih oke, karena aku pernah advokasi korban perkosaan juga ke PKBI. Cuman yang akhirnya nggak banyak juga orang tahu soal PKBI, atau kalaupun yang ramah remaja, mungkin di Jakarta kayak Angsa Merah mungkin atau yang lain, lagi-lagi aksesnya susah dan mahal. Jadi ya kalau di aku paham ya, puskesmas gitu misalnya mau pap smear atau tes-tes yang lain, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diskriminatif dan seksis yang membuat orang lagi-lagi mengurungkan niat untuk melakukan pencegahan atau melaporkan atau mencari tahu apa yang sedang terjadi. Habis kesehatan ya lagi-lagi regulasi yang sampai sekarang ya teman-teman di pergerakan tuh sampai bingung ini caranya maksa mau gimana gitu, apakah memang cara keluar-keluar di jalan dan di media sosial itu cukup efektif, tapi kok ternyata juga nggak terlalu efektif, apakah kita harus diem-diem aja yang penting ini lolos di DPR, apakah itu juga cara yang efektif, mengingat banyak sekali undang-undang lolos itu tuh kayak kita harus mengikuti cara seperti itu, tapi ya akhirnya kalau nggak dapat atensi publik juga susah juga. Sempat ada apa ya di teman-teman pergerakan tuh gimana lagi ya caranya kita memaksa agar RUU PKS ini disahkan. Gitu. Rekomendasinya ya gerakan masyarakat sipil, tapi setidaknya harus solid ya, karena kita musuh pelaku kekerasan seksual juga masuk pemerintah ini kayaknya yang sampai sekarang tidak meloloskan RUU PKS. Oke. Iya, takut sendiri kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Anggun untuk presentasinya. Banyak hal penting yang tadi bisa kita catat bersama, bahwa
tadi ya tren kenaikan kasus kekerasan seksual pada masa pandemi dan trennya sekarang ada terutama pada remaja ya, kekerasan berbasis gender online. Dan juga sayangnya tidak ada mekanisme yang memadai sebenarnya untuk menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan ini yang mungkin ke depan akan jadi PR bersama terutama gerakan masyarakat sipil ya untuk mengawal ini. Baiklah, saya akan bergeser ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Mbak Hafiza Dina Islami, anggota Divisi Research and Advocacy Girl Up UGM. Nah, Girl Up UGM ini adalah kalau tidak salah lembaga yang didirikan oleh teman-teman mahasiswa ya di UGM yang dia juga ikut prihatin sebenarnya terhadap kasus kekerasan di level kampus sebenarnya. Jadi berbicara soal ini artinya nggak akan jauh-jauh juga terhadap kasus kekerasan yang dialami teman-teman mahasiswa yang remaja juga ya. Dan tadi juga Mbak Anggun kan juga sempat cerita bagaimana kemudian keberpihakan perguruan tinggi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Nanti mungkin Mbak Hafiza juga bisa bercerita bagaimana ini ceritanya teman-teman mengadvokasi kasus kekerasan yang mungkin terjadi di level perguruan tinggi sebenarnya yang sekarang masih banyak jadi sorotan juga ya kalau melihat kasus-kasus yang sudah terjadi di Yogyakarta di sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Mbak Hafiza mungkin bisa menceritakan soal itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Bekti atas kesempatannya dan terima kasih juga buat teman-teman Harian Jogja nih udah ngundang saya. Mungkin saya mau berbagi dari perspektif mahasiswa, apalagi khususnya mungkin karena saya tergabung dalam satu institusi tertentu, mungkin saya cuma bisa memberikan perspektif dari apa yang saya tahu di lingkungan saya gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih banyak informasi terkait ada apa di universitas lain atau institut lain karena saya mungkin cuma tahu dari pergerakan di sekitar saya aja. Tadi tuh Kak Anggun udah sempat bilang kalau misalnya emang keberpihakan universitas itu juga jadi penting, apalagi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri dan kekerasan secara umum itu kan emang ada dari orang-orang terdekat karena kita tuh udah terbiasa sama budaya-budaya kekerasan yang dinormalisasi gitu. Misalnya kayak budaya perkosaan aja gitu. Misalnya kita ngejokes tentang rape yang mana itu sebetulnya orang si penerima jokes itu nggak nyaman, atau kita kayak ya jokes-jokes yang emang sifatnya saru dan menjurus ke arah sana tapi tanpa ada konsen antara orang yang menerima jokes itu apakah dia nyaman dengan itu dan terus kita normalisasi dalam interaksi sehari-hari gitu. Dan itu tuh saya nggak bisa memungkiri kalau itu tuh banyak ditemukan di lingkungan pergaulan. Salah satunya ya pergaulan di antara teman-teman kampus atau sama kakak tingkat, adik tingkat, atau bahkan yang kasusnya juga mungkin udah jadi simpang siur di antara institut-institut tertentu atau di semua institut malah. Itu tuh pasti ada berita-berita yang si dosen ini tuh suka godain mahasiswi loh, si dosen ini tuh suka godain mahasiswi loh, si dosen ini tuh suka minta bla 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 biar nilainya bagus. Kan itu juga jadi suatu rahasia umum yang udah ternormalisasi, nggak bisa diangkat karena orang-orang juga balik lagi bingung kita tuh mau lapor ke siapa, ada keberpihakannya tuh ada di mana gitu. Apakah nanti kasusnya kayak yang tadi Kak Anggun ceritain, malah si pelapor tuh dapat surat untuk tidak membesar-besarkan, terus akhirnya itu malah memperdalam traumatis si korban gitu. Itu kan keberpihakan kampus juga perlu dipertanyakan gitu dengan ada terus dengan terus adanya budaya-budaya seperti ini yang dinormalisasi dan kayak nggak ada yang bisa bertindak juga karena bingung siapa yang akan dibela oleh pihak yang berwenang, ya itu sih yang mendasari adanya mungkin lebih ke ya kenapa kekerasan di lingkungan kampus itu bisa terjadi gitu sih. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Jadi melembaga karena ada pembiaran tadi ya. Kalau maksudnya tidak ada tindakan tegas dan kemudian pelaku-pelaku atau calon-calon pelaku yang nggak akan takut gitu kan ya. Ya benar. Kalau ngelihat di sekarang masa pandemi ada nggak dari kajian teman-teman
Kalau tadi Mbak Anggun bilang kan kekerasan berbasis gender online yang kemudian marak ya, masif di kalangan remaja. Gitu. Kalau dari teman-teman Girl Up UGM sendiri bagaimana pantauannya gitu selama pandemi? Yang disampaikan ke Anggun itu emang benar ya, kayak emang karena semua orang jadi lebih punya waktu untuk berada di gawai, untuk kayak on the phone 24/7. Jadi kan apa ya, selalu ada celah-celah nih untuk akhirnya memanfaatkan orang lain dan akhirnya melakukan kekerasan pada orang lain, dan itu tuh nggak apa ya, dan bentuk kekerasan berbasis gender online itu kan luas ya. Maksudnya when we talk about KBGO, orang itu kan banyak mengasosiasikannya dengan penyebaran konten intim. Ya, itu emang salah satu kasus yang paling banyak diketahui, paling banyak dibicarakan karena itu emang bentuknya udah paling apa ya, mungkin paling jelas kali ya kalau di sini ada suatu hal yang tidak konsensual dan sangat merugikan gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga lupa kalau KBGO ini tuh banyak rupanya. Dan KBGO ini bisa jadi justru kita orang-orang ini tuh gak sadar kalau kita tuh jadi pelaku sekunder atau pelaku tersier di sini. Misalnya ketika ada sebuah video intim non konsensual tersebar, terus kita jadi, jangan kita deh, kalau kita kan amit-amit ya maksudnya. Mungkin ada orang lain, pihak X atau pihak Y yang mana sih mau lihat dong, penasaran. Itu kan secara tidak langsung mereka mengkonsumsi konten seksual tersebut gitu. Ketika itu tuh jelas-jelas merugikan korban, dan itu tuh banyak nggak diketahui oleh masyarakat juga, nggak diketahui tanpa kayak kesadaran bahwa KBGO ini berlapis, KBGO ini banyak bentuknya dan banyak juga nih tingkatan pelakunya itu yang bisa bisa memperparah dari KBGO itu sendiri. Apalagi kan kita juga tahu karena pandemi ini kita semua harus kerja online, kita harus kuliah online, dan mana itu tuh jadi kekerasannya itu tuh nggak berhenti karena bukan gara-gara nggak ada interaksi fisik terus nggak ada kekerasan, nggak kayak gitu, tapi kekerasannya itu tuh shifting dari yang tadinya bentuknya luring sekarang ya berubah karena interaksi kita berubahnya jadi daring. Ya itu juga shifting gitu, kekerasannya berubah jadi daring juga, misalnya kayak candaan-candaan seksis, candaan-candaan yang saru yang bikin orang gak nyaman itu berubahnya jadi kayak obrolan di Zoom meeting atau via teks WhatsApp, atau sekarang kan lagi populer juga ya stiker-stiker WhatsApp gitu. Nah, mungkin ngirim stiker WhatsApp yang berbau saru, yang berbau melecehkan, itu kan juga jadi salah satu, bukan tren sih, mungkin jadi salah satu bentuk KBGO yang udah mulai harus diperhatikan juga, kalau itu tuh membuat nyaman orang lain, kalau itu tuh salah satu bentuk kekerasan yang orang-orang tuh nggak sadar gitu. Oke. Kalau di teman-teman Gelap UGM sendiri apa ini Mbak upaya yang mungkin sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan ke depan ya terkait untuk mengampanyekan kekerasan terhadap perempuan ini, terutama untuk di lingkungan kampus ya sama teman-teman mahasiswi? Yang pasti yang pertama ya karena kita tentu nggak bisa menyelesaikan kasus ini sendiri, yang pasti kita harus membangun jaringan dan aliansi dengan teman-teman lain yang satu pemikiran, satu gerakan, satu value lah kalau kekerasan seksual, terutama kalau misalnya di lingkungan kami adalah di lingkungan kampus, ya itu harus diselesaikan gitu. Kita juga membantu terus menyuarakan ini kalau misalnya ada obrolan terbuka dengan pihak-pihak berwenang di kampus gitu. Kita coba suarakan kalau ada keluhan seperti ini gitu. Terus mungkin kita juga bantu nyebarin informasi nih kalau misalnya ada kasus seperti A, terus misalnya kita jadi orang terdekat korban, kita tuh harus seperti apa sih? Karena kan orang juga yang suka dilupakan orang, gimana sih caranya kita merespons kasus orang terdekat kita. Kadang kan kita juga tidak terbiasa sebagai orang yang mungkin mendengarkan itu, kita belum terbiasa mendengarkan kepercayaan orang lain ya, yang tentang
yang terkaitan dengan kejadian yang traumatis yang menimpanya. Ya kita juga menyebarkan tentang itu, ya balik lagi kayak kata Kak Anggun, awareness itu tuh penting, dan kita sebagai sebuah lembaga yang mungkin emang tenaga kita nggak besar-besar banget, selain membangun jaringan hingga akhirnya gerakan kita mungkin bisa lebih didengar, kita juga membangun awareness lewat media-media sosial kita gitu Kak. Kalau dari kampus sendiri susah nggak sih ngajak mereka untuk maksudnya kooperatif lah gitu, maksudnya bisa memahami gitu persoalan ini. Kadang kan kampus agak mungkin merasa lebih berkuasa ya gitu dibanding mahasiswa. Selama ini ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin sulit gitu untuk menembus lembaga ini? Mungkin aku mau berbagi sedikit tentang apa yang aku tahu di kampusku ya. Jadi di salah satu fakultas di kampusku itu mendirikan lembaga yang bisa membantu apa ya, yang bisa membantu mengadvokasikan perihal kekerasan seksual ini. Jadi lembaganya itu emang sudah berdiri, dan mereka setauku emang ada dua tujuan dari pembentukan lembaga ini. Pertama ya emang menolong korban, kalau misalnya emang ada penyintas di kampus atau ada yang apa ya, yang menjadi korban kekerasan seksual gitu, itu bisa melapor ke lembaga ini gitu. Dan yang kedua ya meningkatkan awareness tadi, biar orang-orang tuh sadar sebetulnya emang kekerasan tuh bentuknya seperti apa aja sih, dan kita tuh harus gimana sih ketika misalnya kita tertimpa kekerasan itu, atau ketika kita melihat orang terdekat kita kena gitu. Nah, sebetulnya saya sendiri emang saya belum pernah mengakses lembaga ini gitu. Tapi saya sudah beberapa kali mengikuti acara yang diadakan oleh lembaga ini, dan emang mereka membicarakan emang sangat-sangat concern dengan isu-isu kekerasan seksual, apalagi yang menimpa sivitas kampus gitu. Nah, pembentukan awal apa ya, pendirian ini tuh bisa jadi sebuah langkah awal yang baik untuk meningkatkan komitmen kampus dalam membasmi kekerasan seksual. Ya, daripada kita bikin peraturan, apa ya, kayak kalau misalnya cuma ada satu peraturan yang keberpihakannya pun nggak jelas, yang apa ya, implementasinya pun nggak jelas. Ya kalau ada suatu lembaga yang keberpihakannya udah jelas kan, itu berarti ada satu progres lah yang lebih baik, walaupun emang ke depannya lembaga ini juga masih perlu untuk diawasi terus-menerus gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi contoh, mungkin contoh untuk fakultas-fakultas lain, atau mungkin universitas-universitas lain, karena kan kalau misalnya yang lembaga ini itu kan emang terbatas hanya untuk sivitas di fakultas tertentu dan di universitas tertentu, sedangkan kan korban kekerasan kan tidak hanya terbatas di fakultas tersebut dan di universitas tersebut gitu. Jadi mungkin jaringannya atau semangat untuk membasmi kekerasan seksual ini juga perlu disebarkan ke fakultas dan instansi-instansi lain nih, biar banyak tempat aman lah buat teman-teman di kampus gitu. Ada kasus yang sudah diadvokasi Mbak oleh lembaga ini yang bentukan di tingkat fakultas ini, mungkin nanti bisa menginspirasi ya kampus-kampus lain gitu. Selama ini mereka emang selalu membuka laporan ya, selalu membuka apa maksudnya untuk selalu membuka form pelaporan, misalnya emang ada kasus bisa melapor kapan aja gitu. Cuman untuk apakah itu dipublikasikan dan akhirnya publik tahu apakah ini sudah diadvokasikan lebih lanjut, itu emang belum ada laporan lebih lanjutnya sih Mbak gitu. Jadi untuk kejelasan kasus-kasusnya ini prosesnya di seperti apa kan itu belum terlalu go public gitu Mbak. Oke, tapi setidaknya apa yang dilakukan di salah satu fakultas ya di UGM. Kalau boleh tahu fakultas apa Mbak tadi yang membentuk? Fakultas Visipol Mbak. Oh, Visipol ya. Apa yang dilakukan di Visipol UGM mungkin bisa menginspirasi ya kampus-kampus lain. Sebenarnya memang butuh semacam posko lah gitu ya istilahnya ya. Posko pengaduan gitu, yang kalau misalnya ada teman-teman mahasiswi atau mahasiswa itu yang jadi korban kekerasan bisa melapor, kalau misal kurang pede gitu bergerak bisa melapor ke situ, dan bisa
advokasi gitu, persoalannya ke level kampus gitu ya. Jadi supaya pelakunya juga nggak berkeliaran gitu. Oke, menarik sekali dari cerita Mbak Hafiza. Saya mungkin membuka sesi pertanyaan ya kepada peserta yang ingin bertanya. Bisa lewat chat atau bertanya langsung interaktif kepada Mbak Anggun atau Mbak Hafiza. Dan saya sampaikan kembali bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama HDN Jogja bersama Satgas COVID Republik Indonesia, Girl Up UGM, dan juga Women March Yogyakarta. Seperti yang ingin bertanya. Silakan, Mas Nanda ya. Mas Nanda, silakan. Halo Mbak Putri, selamat siang. Saya Nanda dari Jogja. Mau kayak tanya aja sih sama Kak Hafiza sama Kak Anggun. Pengalaman personal teman-teman dari WM sama teman-teman dari Girl Up UGM deh. Kalau dapat laporan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender online yang sekarang sering banget terjadi dan penyintasnya itu nggak melulu perempuan, sekarang laki-laki juga banyak yang jadi korban KGBU tadi. Di mana hukum yang melindungi penyintas KGBU ini kan masih sangat nggak ada, hampir nggak ada. Cuman mungkin UU ITE yang super blunder kali ya. Teman-teman dari Girl Up sama WM, gimana sih kalau dapat laporan dari teman-teman yang mengalami KGBU ini, kita harus ngapain, kita harus cari bantuan kemana, penyintasnya harus dikasih apa, kayak affirmation something gitu, or something. Mungkin bisa diceritain pengalaman personalnya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nanda. Menarik sekali pertanyaannya. Advokasi teman-teman korban KBGO ya, kalau melihat dari regulasi kita seperti tidak memadai, bahkan sepertinya malah yang dalam beberapa kasus malah dijerat UU jadi korban gitu kan, disebarin videonya, kemudian malah jadi tersangka gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Mungkin Mbak Anggun dulu deh sebelum Mbak Hafiza. Terima kasih Mas Nanda sudah bertanya. Jadi memang WM itu beberapa kali dapat laporan masuk dan selalu dalam keadaan panik. Gimana ya foto-foto aku diancam mau disebarkan. Yang perlu dilakukan yang pertama, siapkan ruang aman dulu sih. Maksudnya ciptakan ruang aman dulu untuk penyintasnya bercerita. Karena sebelum semuanya terjadi, bahkan bercerita itu sendiri, dia sudah melewati berbagai macam layar tantangan, ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama selalu kita tekankan untuk menciptakan ruang yang aman untuk dia bercerita dulu apa aja bentuk kekerasan yang dialami. Kemudian yang kedua adalah percaya dengan korban, karena percaya dengan korban ini surprisingly masih menjadi hal yang tabu banget untuk dilakukan gitu. Orang yang bilang tapi kan ini belum tentu lah, atau praduga tak bersalah lah. Nah itu tuh nggak berlaku di kekerasan seksual gitu. Yang perlu dilakukan ketika ada kekerasan seksual adalah dipercaya dulu dengan korban, bukan karena kita mau sok-sokan SJW atau mau sok-sokan empati, karena itu adalah hal fundamental yang perlu dilakukan setiap orang yang diceritain atau dilapori adanya kekerasan seksual. Setelah dia berani, cukup aman dan nyaman untuk bercerita, kita bisa kemudian mapping what to do, mapping to-do list-nya. Jadi setelah laporannya lengkap, kita kasih opsi. Kalau aku sih lebih ke ngasih opsi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalnya ini yang terjadi sejauh mana, apakah sudah sejauh mana dan kebutuhan yang paling prioritas dulu apa gitu. Misalnya kalau KBGO ya kontennya sudah sampai sejauh mana pengancamannya, atau sudah sejauh mana dia melakukan KBGO di media sosial. Itu kemudian bukti-bukti itu bisa dikumpulkan dulu, lalu kita ngasih opsi, ini ada kamu mau facing
dengan cara apa gitu, apakah yang perlu kamu butuhkan sekarang itu adalah dampingan psikolog dulu agar tenang dulu, atau kamu mau memang langsung ke lembaga hukum gitu. Kalau misalnya pendampingan psikolog, kita biasanya rujukannya ke Rifta Anissa atau ke Pijar Psikologi. Tapi kalau misalnya mau lebih paham bagaimana kemudian nanti ketika kamu mau melakukan tindakan hukum, kita biasanya langsung reference ke teman-teman dari LBH Jogja. Kemudian dari LBH Jogja mereka akan ngasih apa ya, setidaknya gambaran dulu deh. Kan kita nggak selalu harus, wah ini harus ke lembaga hukum gitu, karena belum tentu dianya punya cukup kekuatan dan energi untuk melakukan itu. Jadi paling enggak kamu tahu dulu ketika kamu mau ambil langkah hukum, ini loh yang akan kamu lewati nanti, atau ini loh nanti yang akan terjadi. Cuman biasanya mereka cuma mau cerita aja gitu. Nggak apa-apa sih, maksudnya kita juga nggak bisa memaksa korban harus A, B, C. Karena semuanya ya lagi-lagi harus mengikuti persetujuan dari penyintas ini. Jadi yang biasanya laporan masuk, terus kemudian kita memberi arahan ke teman-teman psikolog, atau dalam jalur hukum kita ngasih gambaran ke LBH. Biasanya kita juga temenin nanti di LBH kan juga teman-teman LBH cukup dekat sama WM, beberapa kali demo gitu. Jadi ya kita sih ngasih pendampingan ke situ. Mau ke mana nih? Ini sih semuanya dibalikin ke penyintas lagi sih, kebutuhannya seperti apa. Teman-teman juga menghargai itu ya, keputusannya penyintas gitu kan, walaupun mungkin juga memberikan advice bagaimana sih kita sebaiknya, apakah menempuh upaya untuk mendapatkan keadilan atau seperti apa, tapi tetap bagaimanapun itu akan dikembalikan kepada penyintas ya. Ya. Mbak Hafiza mungkin bisa cerita apa yang ditanyain Mas Nanda ini, bagaimana kemudian tadi korban-korban KBGO ini. Oke, terima kasih Mas Nanda dan Mbak Bekti dan Kak Anggun nih buat jawabannya. Karena sebetulnya jawabannya Kak Anggun nih udah sangat merangkum jawabanku juga. Karena maksudnya itu adalah, menurutku jawaban Kak Anggun adalah emang hal ideal yang seharusnya dilakukan oleh siapapun ketika mendapatkan laporan kekerasan, apapun itu bentuknya, kekerasan KBGO atau kekerasan seksual yang offline atau kekerasan apapun itu, emang seharusnya kita pertama ya, seperti yang tadi Kak Anggun udah bilang, kita emang ngasih ruang aman, karena ketika orang bercerita ke kita kan berarti dia percaya sama kita, berarti dia emang mau berbagi apa yang selama ini membebaninya ke kita gitu. Ya kalau dia tidak mendapatkan ruang aman untuk kita, bukankah kita sama aja nih sama orang yang memberi yang melakukan kekerasan ke dia gitu, malah membuat dia merasa semakin trauma dan segala macamnya. Nah, dan menghormati pilihan korban juga, itu juga urgent banget, karena sekali lagi kan itu yang melakukan yang menghadapi kan bukan kita, jadi kita nggak bisa memutuskan sewenang-wenang kayaknya yang terbaik buat kamu nih A, B, C, enggak, karena kan yang tahu kapasitas diri korban adalah korban itu sendiri. Makanya mendengarkan kebutuhan korban dan sejauh mana sih korban merasa kapasitasnya itu perlu diakomodir gitu, itu juga penting banget. Cuman mungkin aku mau nambahin satu hal, kalau misalnya emang kasusnya KBGO, satu hal yang penting itu adalah menyiapkan bukti, mau apakah dia mau itu diakomodir ke tempat hukum atau enggak. Menurutku bukti itu juga satu hal yang penting sih, yang perlu di-highlight dalam KBGO, karena bukti ini kan bisa menjadi catatan apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu, apa ya, si pelaku ini ngapain aja sih gitu. Jadi emang ada bukti itu, walaupun dia tidak membawanya ke jalur hukum, itu pun menjadi penting. Cuman meskipun bukti ini penting, tapi kan untuk mungkin membuka chat lama dengan pelaku, karena kan ada orang yang mungkin ketika di chat atau ketika KBGO itu menimpa dia tidak langsung men-screenshot bukti atau tidak langsung menyimpan bukti gitu kan. Itu kan juga satu hal yang sebetulnya sangat wajar ya, karena orang kan panik pasti, ketika panik dan takut dan merasa tertekan ketika itu terjadi. Dan untuk
mengumpulkan keberanian untuk membuka kembali bukan hasil sih, membuka kembali kayak chat-chat lama yang ada unsur-unsur kekerasannya atau ancaman-ancaman lama atau bahkan tweet-tweet konten-konten media sosial yang emang itu secara jelas menyerang dia, melakukan kekerasan pada dia, itu kan juga bisa jadi satu hal yang traumatis untuk korban gitu. Ya walaupun bukti ini penting, tapi tetap perlu juga kesiapan korban untuk akhirnya menyiapkan bukti itu sendiri, gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Fiza. Jadi penting ya, apapun mungkin target yang langkah yang akan kita lakukan, mau ke jalur hukum mau enggak, tapi penting pada saat awal-awal korban itu mengamankan bukti dulu. Jadi nanti kalau misalnya kemudian menempuh jalur hukum, sudah ada bukti-bukti yang sudah diamankan gitu kan. Menarik sekali. Sebelum saya silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung. Tapi sebelum itu, kalau belum ada, ini ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Harian Jogja soal ini mungkin ke Mbak Anggun juga ya sama Mbak Visa. Saya punya pertanyaan, saya punya teman yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang disalahkan tetap teman dia perempuan gitu. Ini dia tetap memilih bungkam. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar orang awam, korban yang masih awam tersebut mungkin berani gitu ya? Karena tadi Pak Bangun bilang berani juga butuh berbicara juga butuh keberanian gitu. Gimana ini Mbak Anggun mungkin ya menghadapi kasus seperti ini? Sorry tadi agak putus-putus ya Mbak. Oh iya, jelas nggak sekarang? Jelas sekarang. Jadi ada yang bertanya, dia punya teman jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia udah dikasih kontak atau konselor ya, maksudnya diarahin ini ke LSM mana gitu supaya diadvokasi, tapi dia nggak berani berbicara. Nah, terhadap korban-korban yang seperti ini, seperti apa yang mungkin perlu kita lakukan? Ya, itulah yang kita hadapin selama ini sebenarnya. Jadi ada pengaduan, cuman ketika harus menceritakan kronologi itu susah sekali. Yang harus dilakukan adalah pusing. Yang harus dilakukan pertama membentuk support system. Tadi aku kayaknya kurang mention satu hal selain dia. Kemudian bukti menjadi hal yang sangat penting. Lalu support system yang nggak kalah penting gitu. Karena butuh tenaga dan keberanian itu tadi yang kemudian bisa jadi dibentuk oleh support system. Kalau kenapa dia bisa berpikir untuk nggak mau meneruskan kasusnya, karena memang manipulasi dari suaminya itu pasti gede banget. Kemudian manipulasi itu mendoktrin dirinya dia bahwa nanti aku yang salah atau gimana. Support system dari teman-temannya, dari orang-orang dan keluarga yang ada di sekitar dia itu jadi penting banget. Ya itu hal yang juga nggak gimana ya, susah juga Pak. Kita harus melihat dia berada di lingkungan seperti apa gitu. Karena keluarga dan teman yang mensupport itu adalah hal yang paling penting untuk korban akhirnya mau bercerita. Dan bekal apa ya, kalau kita mau ngomongin kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dia harus melapor, kemudian dia akan berpikir jauh, kalau dicerai gimana, kalau aku jadi let's say katakanlah janda gimana, nanti kehidupannya gimana. Karena kalau kita ngelihat dari Komnas Perempuan tadi, kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling besar fisik, kemudian seksual, psikis, mental, dan ekonomi. Nah, ini kan ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, semua hal ini akan masukkan ke dalam hal yang akan dia takutkan nanti kalau udah punya anak gimana, finansialnya gimana. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, support system lingkungannya jadi yang paling penting. Dia akhirnya berani bercerita. Memang susah untuk, jangankan yang udah rumah tangga, yang teman-teman kita aja sekitar kita
Halo, putus ya kayaknya Mbak Anggun. Halo? Ya. Dia pun juga sebenarnya nggak pengen berada di situ, tapi juga nggak bisa lepas. Oke. Jadi support system orang terdekat keluarga atau teman-teman dekat dia sangat penting sekali untuk orang punya keberanian dulu untuk berbicara gitu kan, sebelum kita melangkah yang lebih lanjut. Ya. Kalau Mbak Hafiza ada pengalaman ini Mbak, bagaimana menghadapi korban yang seperti ini? Kalau dari Girl Up UGM sendiri mungkin belum ada ya Mbak ya, karena kan kita emang di tingkatnya tingkat fakultas, maksudnya kita di tingkat universitas dan belum sejauh ini belum ada laporan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Cuman emang sebagai pihak yang bantu advokasi dan meningkatkan awareness masyarakat, meskipun emang sasarannya adalah anak muda atau sasarannya adalah mahasiswa-mahasiswa, bukan berarti Girl Up UGM juga nggak menyangkutkan ini dalam pembahasan-pembahasan kita gitu. Ini juga menjadi topik yang mungkin kalau misalnya dari perspektif mahasiswa, kalaupun kita tidak bisa bantu dari segi advokasi atau kita juga nggak bisa, maksudnya tidak ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan isu ini, tapi kita bisa bantu dengan meningkatkan awareness masyarakat dan tetap menaikkan isu ini gitu, menaikkan pembahasan tentang isu ini ke masyarakat umum gitu, ke sasaran-sasaran target-target media sosial kita gitu sih Mbak. Jadi mungkin saya emang nggak bisa berbicara banyak untuk permasalahan seperti ini gitu. Oke, silakan kalau masih ada yang lain yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya pengen tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kita tutup acaranya, karena sebentar lagi ini cuma salahnya, jadi sebentar lagi akan segera berakhir. Ini terkait Undang-Undang PKS yang sekarang belum disahkan ya. Padahal sebenarnya Undang-Undang PKS ini memberikan harapan ya, banyak pasal-pasal yang kemudian diusulkan untuk lebih bisa menjerat pelaku kekerasan ya. Misalnya kategori pemerkosaan dan sebagainya yang sekarang masih sangat tidak berpihak terhadap perempuan kan kalau kita merujuk ke KUHP, tapi kemudian RUU PKS bisa memberi harapan baru, terutama misal definisi soal perkosaan dan sebagainya, juga terkait KBGO tadi ya sebenarnya. Nah, ini kira-kira apa yang kita perlu, masyarakat sipil perlu kolaborasikan untuk mendorong RUU ini, mungkin dari Mbak Anggun dari jaringan WM ya, juga dari teman-teman mahasiswa, supaya mahasiswa juga ikut peduli juga ya, karena mahasiswa juga banyak yang jadi korban kan gitu kekerasan. Apa mungkin yang bisa kita kolaborasikan dan kerjasamakan untuk mendukung pengesahan RUU PKS ini? Oke, kalau di awareness masyarakat, kalau di pergerakan, PR-nya masih sama sih. Sebenarnya kita masih susah banget untuk memobilisasi massa. Gitu. Maksudnya ya kita, kalau semua orang ditanyain, setuju nggak sama kekerasan seksual, pasti bilangnya enggak. Tapi akhirnya mereka tuh punya jalan sendiri-sendiri mungkin, atau apa ya, jadi larinya tuh enggak bareng gitu loh, jadi satu, tapi kita tuh malah justru misalnya saling gontok-gontokan atau banyaknya masalah ya cross lintas komunitas, atau ini yang kemudian malah jadi blunder di dalam, jadi akhirnya di luarnya ngelihatnya ini gimana sih kok enggak kompak atau misalnya gitu. Rekomendasinya ya ini apa, lebih dikompakin lagi, lebih satu suara lagi gitu, baik dari pergerakan masyarakat sipil atau mungkin media gitu, karena kalau mau ngomongin media juga masih banyak sekali media-media baik nasional maupun lokal yang ikutan blunder juga gitu, kayaknya banyak banget judul-judul yang misalnya justru malah ikut melecehkan kalau ada kasus dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih kompak aja kalau dari rekomendasiku, karena setiap kali ada
aksi atau ada apa, itu pasti entah kenapa hal-hal di luar apa yang sebenarnya pengen diomongin tuh jadi lebih kedengaran daripada apa yang sebenarnya kita mau omongin. Jadi ya lebih masif, lebih kompak, lebih bersatu padu. Gitu sih. Dan itu karena soalnya susah sekali. Gitu. Menjaga kekompakan organisasi masyarakat sipil sendiri sulit ya. Sulit. Itu juga PR. Mbak Hafiz, mungkin apa yang dilakukan bersama itu masyarakat sipil terutama. Mungkin selain menjaga kekompakan di antar jaringan ini, selain kompak menurutku kita juga harus menunjukkan ketegasan gitu sih Mbak. Jadi misalnya kita kan juga nggak bisa memungkiri kalau kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam komunitas gitu, dalam jaringan itu sendiri. Dan gimana orang lain bisa percaya tentang urgensi dari RUU PKS atau urgensi dari kenapa sih kekerasan seksual ini tuh harus diberantas kalau misalnya kita orang-orang yang biasanya menyuarakan itu masih membela pelaku yang kalau misalnya pelakunya tuh ada di antara kita, di antara teman-teman jaringan atau di antara teman-teman komunitas gitu. Jadi menurutku juga ketegasan kita sebagai pihak-pihak yang emang katanya pengen nih RUU PKS disahkan, katanya pengen nih ada ruang aman buat korban, ya itu harus ditunjukkan kalau meskipun itu adalah pelakunya ada dalam komunitas itu sendiri gitu. Jadi menurutku emang penting untuk menunjukkan ketegasan itu di antar komunitas, di antar aliansi, di antar jaringan. Terus kalau misalnya dari tingkat mahasiswa sendiri, mungkin emang mahasiswa banyak nih yang turun ke jalan. Misalnya lagi ada aksi apa, terus kita turun ke jalan. Salah satu yang disuarakannya RUU PKS. Tapi kadang sebagai mahasiswa sendiri, aku merasa animonya pun naik turun gitu. Jadi kalau misalnya emang if it's happen ada aksi, animonya tidak jauh-jauh dari sekitar ketika ada aksi itu. Tapi setelah itu orang-orang cenderung lupa gitu. Jadi animo di antara mahasiswa ini juga harus dijaga gitu. Dengan misalnya ya menunjukkan ke teman-teman sendiri kalau misalnya emang RUU PKS ini penting atau membela korban ini penting, mendengarkan penyintas itu tuh penting, percaya pada korban itu penting dengan menciptakan ruang aman di antara teman-teman sendiri atau di lingkungan terdekat gitu kan orang jadi berpikir bahwa oh emang ini adalah isu yang harus disuarakan setiap saat. Oh ini adalah isu yang emang urgensinya sangat besar gitu. Jadi nggak cuman ada satu momen terus animonya naik terus kemudian redup, tapi malah momen-momen ini tuh harus harus dimanfaatkan biar animonya bisa terus nyala, biar apinya tuh bisa terus berkobar lah gitu. Kalau dari aku gitu sih Mbak. Mungkin tambahan dari penjelasan. Perjuangannya harus panjang ya ini. Iya, masih panjang banget. Menarik sekali. Sayangnya ini kita sudah mau berakhir 2 menit lagi. Mungkin terakhir closing statement lah dari Mbak Anggun juga Mbak Hafiza deh. Mbak Hafiza deh mungkin ada closing statement dulu terkait tema kita hari ini. Mungkin closing statement dari aku adalah ya satu kalimat aja sih, percaya pada korban dan berpihaklah pada korban. Cuman itu aja karena dengan itu dengan itu bisa encourage korban bahwa dia tidak sendirian, dengan itu bisa encourage korban-korban lain yang belum bisa berbicara, dengan itu juga bisa menunjukkan urgensi dari kenapa sih isu ini tuh jadi penting untuk diangkat, kenapa sih isu ini harus terus dibicarakan, gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Mbak Hafiza. Mbak Anggun, silakan. Oke, kalau dari aku mungkin stop normalisasi kasus kekerasan seksual ya, karena tiap ada kekerasan seksual entah kenapa selalu ada narasi yang banyak juga dari perempuan yang bilang ya salahnya kamu ke bar atau salahnya kamu pakai baju mini, karena kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah karena hawa nafsu gitu. Aku percaya kekerasan seksual itu terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Contohnya kayak kamu orang mau sesanya apapun, kalau misalnya dia nggak merasa dia punya power atas orang lain, dia tidak akan melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual. Tapi karena dia merasa dia punya power atas orang lain, itu tadilah, maka pelecehan itu terjadi.
Dan itu juga akhirnya membuat kita berpikir bahwa korban itu tidak selalu perempuan, tapi di mana salah satu pihak memiliki power yang lebih rendah daripada pihak yang lainnya, maka kekerasan itu bisa terjadi. Oke, terima kasih Mbak dan Mbak Fiza. Banyak hal penting yang mungkin kita bisa highlight ya. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi tadi ada beberapa hal penting bahwa sebenarnya sih ini akarnya pada relasi kuasa sih ya sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah beres soal relasi kuasa ini, mungkin banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kita gitu kan. Relasi kuasa yang masih buruk ini, makanya pekerjaan kampanye tentang kesetaraan gender ini nggak bisa berhenti ya, sampai terus-menerus perlu digelorakan. Itu selain persoalan relasi kuasa, juga tadi sistem-sistem dan kebijakan yang memang tidak mendukung. Nah, sekarang menuai gunung esnya, puncak-puncak kekerasan, kasus-kasus kekerasan yang semakin banyak, ditambah lagi pandemi membuat situasi semakin buruk. Perlu ada upaya luar biasa sebenarnya supaya kita tidak berhenti saja di sini, di persoalan ini gitu. Dan itu jadi PR kita bersama, terutama masyarakat sipil ya, selain pemerintah juga yang mereka punya kewenangan untuk membuat regulasi, kemudian menegakkan aturan dan sebagainya. Terima kasih kepada kedua narasumber, Mbak Anggun dan Mbak Fiza, yang sudah hadir di diskusi siang hari ini. Bisa bergabung bersama Harian Jogja, waktunya sangat singkat, cuma 1 jam. Lain kali kita bisa diskusi yang lebih panjang ya, kalau bisa diskusi offline atau online. Boleh. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir siang hari ini. Juga tadi Harian Jogja, acara yang diselenggarakan berkat kerjasama Harian Jogja dengan Satgas Covid RI, juga Girl Up UGM dan Jakarta. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih banyak Harian Jogja. Terima kasih ya Mbak Anggun. Iya, makasih Mbak Bekti juga. Yang nggak sempat ikut diskusi bisa nanti teman-temannya nonton di kanal YouTube-nya Harian Jogja. Nanti akan di-upload di sana. Tadinya sih kan kita kalau live offline di kantor bisa ini ya, bisa live di